Football Universe. Pemain yang satu ini adalah pemain yang lahir dan besar di Argentina. Tetapi di Piala Dunia, dia membela tim nasional Italia dan berhasil menjadi juara Piala Dunia tahun 2006. Dia adalah Mauro Camoranesi. Please like, comment, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Menyusuri sisi kanan lapangan dengan dribble yang sangat cepat, kemudian melepaskan umpan silang terukur adalah hal yang paling sering dilakukan pemain ini. Dia sangat cepat, kemampuan dribblenya di atas rata-rata. Penguasaan bolanya sempurna, dan umpan silangnya selalu memanjakan striker-striker Juventus. Lahir di Tandil, Argentina pada 4 Oktober 1976, Mauro German Camoranesi adalah putra asli Argentina. Masa kecilnya dihiasi dengan impian untuk menjadi pemain sepak bola besar seperti Mario Kempes dan Diego Maradona. Saat berusia 10 tahun, dia menyaksikan gol spektakuler Maradona yang melewati beberapa pemain Inggris. Dari sinilah muncul semangat menggebu-gebu untuk dapat menjadi seorang pemain lincah yang akan berguna untuk Argentina suatu saat nanti. Berbekal bakat jalanan, Camoranesi kecil mencoba masuk di beberapa klub di kotanya. River Plate tentunya menjadi klub tujuannya, karena dia adalah fans berat klub ini. Tetapi persaingan yang cukup ketat di kota Nunes membuat impiannya untuk bergabung dengan River Plate pupus. Dia kemudian mencoba peruntungan di klub lain. Pada tahun 1995, Camoranesi akhirnya dapat bergabung dengan klub Atletico Aldovisi. Di klub ini dia mulai mendapatkan pengalaman bermain di Liga Utama Argentina. Dia diturunkan dalam 31 penampilan dan menunjukkan permainan yang cukup baik. Mauro Camoranesi kemudian mencoba peruntungan di luar Liga Argentina dan bergabung bersama Santos Laguna di Liga Meksiko. Sayang di sana dia tidak mendapat banyak kesempatan bermain dan hanya tampil 13 kali. Dia kemudian memutuskan untuk pindah ke klub Uruguay, Montevideo Wanderers Club. Tetapi sekali lagi, Camoranesi muda belum bisa menunjukkan permainan terbaiknya. Dia akhirnya kembali ke Liga Argentina bersama Atletico Banfield. Di klub barunya ini, Camoranesi mulai mendapatkan gaya bermain yang tepat. Sebagai seorang sayap kanan dalam formasi 1-4-4-2, dia dapat bergerak sesuai kelebihannya dan permainannya mulai berkembang. Camoranesi tampil sebanyak 38 kali untuk Atletico Banfield. Dia mampu mengirimkan asis-asis istimewa dan mencetak 16 gol. Karena prestasinya mulai meningkat, klub besar Meksiko yaitu Cruz Azul kemudian merekrutnya di tahun 1998. Di Cruz Azul, Camoranesi tampil semakin menggila. Dia adalah salah satu sayap kanan terbaik di Liga Meksiko waktu itu. Penetrasinya dari sisi kanan sulit terbendung, dan dia selalu menjadi andalan Cruz Azul. Bersama klub yang bermarkas di Mexico City ini, Camoranesi tampil dalam 2 musim, memainkan 75 pertandingan dan mencetak 21 gol. Pada musim panas tahun 2000, kesempatan datang dari klub Serie A Liga Italia, Hellas Verona. Camoranesi pun memilih merantau ke Italia saat usianya menginjak 23 tahun. Sejak pertama kali datang ke Hellas Verona, Camoranesi langsung memilih paspor Italia. Maklum, kakek buyut Camoranesi, Luigi Camoranesi, berasal dari Italia, sehingga hak spesial menjadi pemain Uni Eropa langsung bisa didapat. Kewarganegaraan ganda yang dimiliki oleh Camoranesi membuatnya bisa memperkuat timnas Argentina atau Italia. Namun ia memilih untuk tidak memperkuat negara asalnya. Camoranesi memilih bermain untuk Italia. Selain memiliki paspor Italia, Camoranesi bisa dengan mudah membela Gli Azzurri lantaran sama sekali belum pernah bermain bagi timnas Argentina di semua level.
Di Hellas Verona, Camoranesi tampil sebagai salah satu rekrutan muda bersama beberapa nama rekrutan muda lain seperti Adrian Mutu, Alberto Giraldino, Sebastian Frey, dan Massimo Odo. Mereka membantu Verona bertahan di Serie A dengan permainan yang cukup menghibur. Camoranesi sendiri tampil sangat baik dan semakin dewasa dalam permainannya. Pada satu kesempatan pertandingan pramusim, Camoranesi membuat gol ke gawang Juventus. Waktu itu Hellas Verona tertinggal 2-1 dan gol Camoranesi berhasil menyamakan kedudukan. Hal ini tentu saja mencuri perhatian Marcelo Lippi selaku pelatih Juventus. Dia kemudian meminta Luciano Moggi, direktur Juventus, untuk merekrut Camoranesi. Karena bertepatan waktu itu sayap kanan Juventus, Zambrotta, sedang cedera. Moggi pun tak berpikir panjang setelah melihat rekaman permainan Camoranesi. Dia langsung menghubungi Camoranesi dan akhirnya pada tahun 2002 Camoranesi resmi berseragam Juventus. Selama 2 musim berseragam Hellas Verona, Camoranesi tampil 54 kali dan mencetak 7 gol. Bersama Juventus, Camoranesi kemudian menjadi salah satu sayap kanan paling tajam di Serie A. Dia berperan vital bagi permainan Juventus dan penyerangan Juventus menjadi semakin atraktif dengan adanya Camoranesi. Di musim pertamanya bersama Nyonya Tua, Camoranesi diturunkan di hampir setiap pertandingan Juventus dan menjadi salah satu anak kesayangan Marcelo Lippi. Camoranesi pun terus mampu menjaga konsistensi permainannya. Tahun 2003, ia akhirnya dipanggil oleh pelatih Giovanni Trapattoni untuk membela timnas Italia. Namun perlu 2 bulan baginya untuk mempertimbangkan tawaran tersebut. Argentina tidak pernah mencari saya, jadi saya tidak pernah harus memilih, ungkap Camoranesi soal keputusannya bermain untuk Italia. Suatu hari Trapattoni menelpon saya. Saya memikirkan tawarannya dan memutuskan hampir 2 bulan untuk menerimanya. Saya tetap orang Argentina, tapi ini adalah kesempatan emas bagi karier saya, kata Camoranesi. Camoranesi akhirnya melakoni debut bersama tim nasional Italia pada 12 Februari tahun 2003 dalam laga uji coba menghadapi Portugal. Ia kemudian masuk skuad Gli Azzurri untuk Euro 2004 dan Piala Dunia 2006. Keputusan Camoranesi untuk menerima tawaran membela timnas Italia terbukti pilihan tepat, sebab ia turut membawa Gli Azzurri memenangi Piala Dunia 2006 di Jerman. Pada turnamen tersebut, Camoranesi menjadi salah satu pilar penting Italia di bawah asuhan pelatih Marcelo Lippi. Ia memainkan 5 laga di Piala Dunia 2006, termasuk menjadi starter pada partai final saat menghadapi Prancis. Impian Camoranesi untuk menjadi juara dunia tercapai sudah, tetapi dia meraihnya tanpa berseragam tim Tengo Argentina, seperti pendahulunya Mario Kempes dan Diego Maradona. Tetapi hal ini sekarang tidak menjadi soal buat Camoranesi. Dia hanya ingin menunjukkan bahwa dirinya punya kualitas, dan hal ini yang tidak diperhatikan tim nasional Argentina. Setelah menjadi juara dunia, Camoranesi diperhadapkan pada sebuah masalah besar. Di satu sisi, ia sukses meraih gelar juara dunia bersama Italia. Tetapi di sisi lain, Juventus harus turun kasta ke Serie B karena skandal Calciopoli. Pada musim panas 2006, Camoranesi dikabarkan menjadi incaran beberapa klub top Eropa, termasuk Liverpool. Namun, ia melakukan sebuah pilihan yang sulit dengan memilih setia bermain bersama Juventus di Serie B. Camoranesi tetap setia bersama Juventus dengan bintang-bintang lain yang tersisa, seperti Del Piero, Gianluigi Buffon, Pavel Nedved, dan juga David Trezeguet. Mereka kemudian berhasil membawa Juventus kembali ke Serie A setelah semusim berkutat di Serie B. Ketika bermain di Serie B, Camoranesi tetap menjadi pemain penting dengan mencetak 4 gol dari 33 kali penampilan. Setelah berseragam hitam putih selama 8 musim dan sukses memberikan 1 Scudetto, Camoranesi kemudian meninggalkan Juventus pada tahun 2010.
Camoranesi sempat bermain di Jerman selama semusim bersama Stuttgart. Dia lantas kembali ke tanah kelahirannya Argentina dan bermain untuk Lanús, dan pensiun bersama Racing Club pada tahun 2014. Pasca gantung sepatu, Camoranesi sibuk menekuni profesi baru sebagai pelatih. Selama menjadi pemain sepak bola, Camoranesi berhasil mengemas 43 gol dan 68 assist dari 440 laga pada level klub. Sementara bagi timnas Italia, dia mampu menorehkan 4 gol dari 55 pertandingan yang dimainkannya. Camoranesi akan selalu dikenang masyarakat Italia sebagai orang Argentina yang berjasa mengantarkan Italia juara dunia. Selain itu, dia akan dikenang fans Juventus sebagai salah satu legenda yang tetap setia bersama Juventus saat mereka berada di titik terendah.